Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang 3 keunikan Alkitab. Alkitab firman Allah yang dibaca oleh orang Kristen atau beragama Kristen atau beragama yang bukan Kristen sekalipun, mereka suka menikmati Alkitab ini. Ada yang membaca sedang mencari kebenaran, tetapi ada pula yang membaca ingin menghancurkannya. Tetapi buktinya hingga abad ke-21 ini atau tahun 2021, Alkitab tetap ada. Bahkan hari ini diterjemahkan melalui lembaga-lembaga tertentu dalam berbagai bahasa dan muncul dalam versi elektronik. Maka dari itu saudara, ketika kita menikmati Alkitab, banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena mereka ragu apakah ini firman Allah atau bukan. Tetapi ingat, pada waktu naskah yang pertama kali yang ditulis tersebut, itu tidak ada kesalahan. Namun demikian, ada 2 proses yang terjadi hingga Alkitab berada di mana-mana di seluruh dunia. Yang pertama adalah proses penyalinan. Apa itu penyalinan? Dari kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani disalin ke dalam bahasa Ibrani. Dari kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani disalin, kemudian diperbanyak ke dalam bahasa Yunani. Kalau hari ini istilahnya itu difotokopi, tapi dulu kan ditulis oleh tangan. Bisa ada beberapa kekeliruan, tetapi tidak mengganggu makna utamanya, tetapi tidak mengganggu berita utamanya. Itu penyalinan. Tapi yang kedua adalah proses namanya penerjemahan. Diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani asli, kemudian Perjanjian Baru itu Yunani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau kita dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada banyak bahasa di muka bumi ini bisa menikmati terjemahannya. Namun seringkali kita memperdebatkan cuma persoalan-persoalan yang kecil. Kata ini kok tidak cocok dengan kata itu. Ini tempat kenapa berbeda dengan yang bagian itu. Bagaimana? Apakah ada penyelesaiannya? Semuanya ada penyelesaiannya. Kenapa saudara? Karena sudah diselidiki oleh orang-orang yang jujur, tulus, ikhlas menyelidiki tentang apa yang ada di dalam Alkitab ini. Tetapi kalau kita menyelidiki dengan keinginan jengkel, ingin mengadu domba, ingin membenturkan, kita tidak akan menemukan jawaban atau jalan keluarnya. Tetapi lupakan itu semua. Hari ini kita akan lihat bagian yang menarik tentang 3 keunikan daripada Alkitab. Saya akan membacakan untuk saudara semua dari surat Petrus, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyinya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, murid Yesus asli. Dan Tuhan Allah bekerja melalui Rasul Petrus ini sehingga dia bisa memberikan karya terbaiknya, yaitu surat Petrus. Ada 1 Petrus, ada 2 Petrus. Nah, melalui pembacaan kita ini, kita menemukan 3 hal yang menarik tentang 3 keunikan dari Alkitab. Ada 3D. Yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Yang pertama, Alkitab itu dari Allah. Maka pada waktu kita mempelajari kitab suci, yaitu Alkitab, kita tidak punya kekuatan untuk menafsirkannya sendiri, untuk bisa memahami apa yang terdapat di dalam Alkitab. Jikalau bukan Roh Kudus yang memimpin, kita akan mengalami jalan buntu untuk memahami kehendak Tuhan. Intelektual kita mampu,
Tetapi kemampuan intelektual kita ada batasnya. Kecerdasan kita ada batasnya. Keinginan tahuan kita ada batasnya. Maka dari itu ketika kita memahami bahwa Alkitab itu bersumber dari Allah, maka untuk memahaminya, orang tersebut harus mengerti siapakah Allah tersebut. Hari ini kalau engkau ingin menikmati Alkitab, caranya harus berdamai dengan sang pemilik Alkitab ini, yaitu Allah. Bagaimana caranya kita bisa menikmati persekutuan dan bisa mengerti isi Alkitab? Hari ini buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Buka hatimu, akui dosamu, minta ampun kepada Dia. Maka di situ engkau memiliki persekutuan dengan Yesus. Pada waktu engkau sudah memiliki persekutuan dengan Yesus, maka engkau bisa memahami apa yang ada di dalam Alkitab secara otomatis. Namun bukan berarti masalah sudah selesai. Itu sebabnya kenapa ada sekolah Alkitab. Karena kita perlu belajar secara khusus dan dibantu oleh mereka yang lebih dulu sudah mempelajari dan memberikan jawaban untuk kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetapi pada waktu kita tahu Alkitab itu memiliki satu keunikan yang susah untuk dinalar, karena dia berasal dari Allah. Maka ketika orang tersebut tidak bisa mempercayai bahwa Allah lah yang menghasilkan Alkitab ini melalui para nabi dan para rasul, kita akan menolak keberadaan Alkitab ini. Alkitab sumbernya dari Allah. Tetapi ingat, Alkitab tidak turun dari langit. Tetapi dalam proses kemunculannya ini, ada yang pertama melalui pewahyuan. Tuhan menyatakan diri apa yang harus dicatat oleh para nabi atau rasul. Tetapi yang kedua melalui pengilhaman. Ketika ada satu situasi yang terjadi di sekitar orang tersebut, maka di dalamnya ada nabi yang menulis, ada pula raja menulis, ada pula imam menulis, ada pula rasul yang menulis. Artinya ketika mereka melihat satu keadaan dan Tuhan memberikan inspirasi kepadanya, itu yang kau tulis. Dan ketika ini sudah terkumpul, itulah Alkitab yang kita percayai hari ini. Yang kedua, apa keunikan Alkitab? Yaitu penulisannya dipimpin Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Mereka menuliskan itu bukan karena inisiatifnya, tapi ada Roh Kudus yang berkarya atas diri orang tersebut. Namun orang tersebut tidak menjadi seorang robot, kemudian didikte, diimla untuk menuliskan ini itu. Oh tidak. Tetapi mereka menuliskannya sesuai dengan karakter sifat daripada si penulis tadi. Lingkungan, situasi, keadaan sosial, emosi, itu yang tertuang. Tetapi semuanya itu bisa muncul karena dorongan Roh Kudus. Tidak asal bicara, tidak sesukanya sendiri kemudian menuliskannya. Oh ini baik, ini dituliskan. Oh itu tidak baik, tidak perlu dituliskan. Oh tidak, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Makanya di dalam Alkitab itu kadang ada cerita yang kata orang begitu vulgar. Tetapi ingat, itu semua adalah untuk menjadi pembelajaran di generasi kemudian. Ada pula kisah-kisah peperangan yang tampaknya seperti sadis atau peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Itu semua bisa ditulis karena ada dorongan Roh Kudus, bukan keputusan daripada sang penulisnya. Maka ketika kita tidak mempercayai itu adalah karya dari Roh Kudus, kita akan mengalami jalan buntu untuk memahami Alkitab yang adalah firman Allah. Dan yang ketiga, terakhir, apa itu tiga keunikan daripada Alkitab? Dijaga oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-21 bagian bawah. Tapi akan saya bacakan secara utuh ayat yang ke-21 ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi mereka ketika menyampaikan isi daripada isi hati Allah,
mereka betul-betul dijaga oleh Roh Allah, dijaga oleh Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan itu tidak menyimpang dari apa keinginan isi hati Allah. Ketika para penulis menuliskannya, itu bukan karena keputusannya sendiri dia menulis, tetapi ingat, itu semua adalah dari Allah. Itu semua dipimpin Roh Kudus, dan itu semua dijaga oleh Roh Kudus. Maka dari itu pada waktu kita ingin memahami Alkitab, tidak mungkin kita mampu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Intelektual Anda, meskipun IQ Anda begitu tinggi luar biasa, Anda akan susah memahami. Karena ilmu paling susah dalam muka bumi ini adalah Alkitab. Sejak zaman dulu sampai kemudian dunia ini akan dihancurkan. Ketika Isa Al-Masih turun ke dalam dunia menghakimi orang, maka Alkitab ini akan tetap ada. Dan itu bisa menjawab persoalan segala zaman. Apakah ada buku yang tidak berubah? Hampir semua ilmu pengetahuan itu ada revisi, tapi Alkitab tidak ada revisi. Dia sejak awal sampai kapanpun akan seperti ini. Maka dari itu bagaimana kita bisa menikmati Alkitab yang di dalamnya adalah firman Allah untuk kebaikan kita melalui pemahaman akan Sang Pencipta. Maka hari ini, seperti yang saya katakan tadi, engkau harus memiliki Yesus di dalam hati. Tidak semua orang bisa memahaminya, tidak semua orang bisa menikmatinya. Bahkan orang yang di gereja sekalipun belum tentu dia bisa menikmati isi firman Tuhan. Bahkan berapa banyak ketika orang membaca Alkitab bisa tertidur, pulas. Mengapa bisa seperti itu? Berapa banyak ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dia tersinggung dan menjadi marah-marah dan berkata, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau baca Alkitab lagi, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika orang menikmati Yesus, maka ada kerinduan. Dia ingin tahu siapakah Yesus itu, apa yang dikerjakannya dalam sepanjang masa sebelum dia turun ke dalam dunia, apa yang dilakukannya. Itu hanya bisa didapatkan data-datanya di dalam Alkitab. Jangan pernah memaksakan diri untuk menerima Alkitab menjadi bagian hidupmu tanpa ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau mencoba untuk menyelidiki hanya kekuatan diri sendiri. Kita akan mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pikiran, menimbulkan kesesatan, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Maka dari itu, jikalau engkau telah memiliki Yesus, disinilah tempat sumber satu-satunya, yaitu Alkitab ini, untuk mengetahui rencana atau rancangan atau jalan-jalan Tuhan sepanjang zaman. Di dalam Alkitab, satu-satunya kitab yang menjelaskan tentang awal penciptaan hingga hancurnya dunia ini sampai munculnya langit dan bumi baru. Mereka menyusunnya meskipun dalam rentang waktu 1600 tahun, tetapi tetap tertata, keutuhannya terjaga. Bagaimana bisa? Semua karena kerja Roh Kudus. Salam hati gembira.